with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Xiao Yu berjuang cukup lama sebelum akhirnya dia menyadari bahwa tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melebarkan matanya dan tak berdaya pasrah pada nasibnya. Setelah Nili merawat punggung Xiao Yu, dia membalikkan temannya dan menyandarkannya di pohon. Apa yang dilihat Nili di sana mengejutkannya. Xiao Yu sangat ramping, dan dadanya rata dan halus. Meskipun ada beberapa luka bakar, itu tidak terlalu serius. Sebagian besar kulit putih mutiaranya bisa terlihat. Tidak ada luka sedikit pun di dadanya dan dadanya yang putih seperti mutiara ditutupi oleh tato misterius. Desainnya sangat kompleks, seolah-olah dibuat dari pola prasasti tingkat tinggi. Bahkan Nili tidak bisa memahaminya, namun, dia secara intuitif merasakan bahwa pola prasasti itu mungkin terkait dengan asal-usul Xiao Yu. Sebuah cincin aneh dengan kekuatan atas ruang waktu, dan satu set pola prasasti misterius dan mendalam. Nili menduga bahwa Xiao Yu mungkin memiliki latar belakang yang hebat. Sejak Nili menatap depannya, Xiao Yu memerah sampai ke lehernya. Dia hanya bisa sedikit memiringkan kepalanya sedikit. Kami berdua laki-laki, apa yang membuat malu? Nili mengangkat bahu. Xiao Yu masih tampak sedikit marah pada kata-kata Nili. Dia mulai merawat bagian depan Xiao Yu. Dia perlahan mengoleskan pasta obat pada luka temannya dan memijatnya. Dia berhati-hati dengan setiap luka. Nili memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat ke bawah pada luka Xiao Yu. Xiao Yu akhirnya melihat kembali padanya dengan ekspresi kurang bingung. Air mata berkedip di matanya. Siapa yang tahu apa yang dia coba katakan? Bisakah kamu tidak menatap mataku? Kau membuat rambutku berdiri, kata Nili, sedikit berkecil hati. Tidak, Xiao Yu tidak memiliki hobi khusus untuk tertarik pada pria, kan? Either way, Nili terus mengobati luka Xiao Yu, dan hanya meninggalkan beberapa bagian pribadi untuk Xiao Yu lakukan untuk dirinya sendiri. Sama seperti Nili bersiap untuk membuka meridian Xiao Yu, matanya jatuh kembali ke susunan pola prasasti misterius di dada Xiao Yu. Dia samar-samar bisa merasakan riak energi misterius menyebar dari desain di dada Xiao Yu. Seolah-olah waktu dan ruang di sekitarnya telah berhenti. Ketika mata Nili jatuh pada tato, dia merasa seperti sedang tersedot. Dia tidak bisa berpaling. Hati Nili dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa saja susunan pola prasasti ini? Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyentuh dada Xiao Yu. Tubuhnya tidak lagi mendengarkannya, dan ditarik oleh energi yang tidak dapat ditangkap. Xiao Yu meronta-ronta dengan keras. Namun, Nili tidak bisa mendengar protes temannya. Tangan kanannya sudah berada di atas pola prasasti misterius. Energi misterius melonjak hebat. Pola prasasti di dada Xiao Yu mulai berputar dengan cepat. Rantai pola prasasti misterius meliuk ke segala arah dan menempel pada Nili. Sebuah pusaran yang dalam menyedot pikirannya ke dalam. Nili benar-benar kehilangan kesadaran. Setelah waktu yang lama, Nili memasuki ruang gelap dan tak berujung. Dia diam-diam duduk di tempat tanpa tepi. Itu adalah kekosongan yang membuat seseorang merasa rentan dan terekspos dari segala arah. Di mana ini? Nili mengerutkan alisnya. Mengapa ini terjadi ketika dia menyentuh susunan pola prasasti di dada Xiao Yu? Dia merasakan niat yang kuat menembus ruang sekitarnya. Niatnya sendiri seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan itu. Suara yang dalam dan serak terdengar dari ruang waktu yang tak berujung. Ini adalah ruang di dalam Arai Spiritual Fight. Arai Spiritual Fight. Nili merajut alisnya. Informasi mengalir ke dalam pikirannya saat dia mengingat Arai Spiritual Fight. Hanya seseorang yang telah mengembangkan teknik ramalan surga ke tingkat yang sangat tinggi yang dapat meletakkan susunan pola prasasti semacam itu. Teknik ramalan surga adalah teknik yang misterius dan terlarang. Dalam ruang waktu yang dikendalikan oleh Kaisar Sage, teknik ramalan surga adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh dipelajari. Mereka yang telah mempelajarinya pada akhirnya akan ditemukan, dan kemudian Jenderal Dewa Kaisar Sage akan mengejar mereka sampai ke ujung bumi.
Namun, bahkan jika teknik ramalan surga tidak dapat dipraktikkan, masih banyak orang dengan cita-cita luhur yang melestarikan dan mewariskannya. Karena itu, masih banyak yang mengetahuinya. Dikatakan bahwa teknik ramalan surga dapat memungkinkan seseorang untuk memanjat dao surgawi dan memecahkan segel ruang waktu yang ditempatkan oleh Kaisar Sage. Namun, gitu mereka yang telah mengembangkan teknik ramalan surga mencapai tingkat tertentu, mereka akan ditemukan oleh Kaisar Sage. Setelah itu, kematian ditakdirkan. Oleh karena itu, hanya ada beberapa sepanjang sejarah yang cukup kuat untuk meletakkan arai spiritual void. Mereka semua memiliki kekuatan besar dan telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Sampai tingkat tertentu, mereka semua cukup kuat untuk melawan Kaisar Sage. Memang, sebelum saya meninggal, saya meletakkan arai spiritual void ini di atas tubuh putri saya. Namun, itu sudah beberapa juta tahun yang lalu. Konfrontasi saya dengan Kaisar Sage berakhir dengan kejatuhan saya. Untuk melindungi putriku satu-satunya, aku mengirimnya melintasi ruang dan waktu dengan teknik rahasia, dan dia tiba di masa sekarang, beberapa juta tahun kemudian. Saya memilih waktu ini karena saya merasakan aura ruang waktu yang kuat dari sini. Seseorang telah berhasil mengolah teknik ramalan surga ke level saya. Putri Anda, Milly tidak bisa membantu merajut alisnya. Mungkinkah putri ini adalah Xiao Yu? Milly telah menduga bahwa Xiao Yu adalah seorang wanita, tapi dia tidak bisa memastikannya. Dia tersenyum pahit saat memikirkan dadanya yang rata. Saat itu, dia mengira bahwa dia telah mengkonfirmasi bahwa Xiao Yu adalah laki-laki. Suara itu tampaknya tidak terlalu terganggu oleh apa yang Milly pikirkan. Seperti yang dikatakan, saya tidak tahu di mana ahli itu, tapi saya merasakan aura ruang waktu yang kuat dari Anda. Tubuh Milly mengandung aura ruang waktu yang kuat. Mungkinkah dari 2 halaman sisa buku roh iblis duniawi? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Milly menatap ke dalam kehampaan dan bertanya, saya ingin bertanya kepada senior, apa motif Anda untuk menempatkan arai spiritual void ke dada putri Anda? Niat menjawab, melalui arai spiritual void ini, istri saya dan saya telah menyegel kultivasi seumur hidup kami dalam garis keturunan putri kami. Seiring berjalannya waktu, garis keturunan putri kami perlahan akan terbangun, dan dia akan menjadi ahli yang bahkan melampaui diri kita sendiri. Namun, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi Kaisar Sage. Kita hanya bisa menunggu ahli yang telah mencapai puncak teknik ramalan surga. Aku ingin tahu, bagaimana aku bisa membantumu, kata Milly setelah dia mempertimbangkan kata-kata suara itu. Arai spiritual void telah menyedot kesadarannya ke dalam, ahli itu pasti menginginkan hal itu terjadi. Dia pasti punya motif di baliknya. Saya tidak tahu asal-usul Anda, tapi saya dapat merasakan bahwa Anda memiliki hubungan yang lebih dari biasa dengan putri saya, kata suara itu. Milly tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan tidak tahu bahwa Xiao Yu adalah seorang wanita. Sekarang dia tahu, dia tidak bisa menahan kecanggungan. Dia telah menyentuh seluruh tubuh Xiao Yu. Yah, kita hanya teman dekat. Milly canggung tersenyum. Karena kamu adalah teman dekatnya, aku ingin mempercayakan sesuatu padamu, kata suara itu. Senior, tolong bicara. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya capai, saya akan melakukan yang terbaik. Milly langsung menjawab. Lagi pula, hubungannya dengan Xiao Yu tidak terlalu buruk. Sebelumnya, dia telah diselamatkan oleh Xiao Yu. Dia bahkan menyentuhnya. Jika dia tidak bisa menyetujui permintaan ayahnya, maka dia akan terlalu kejam dan tidak tahu malu. Suara itu terdengar agak terkesan ketika berkata, saya bisa merasakan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles dari Anda. Saya terkejut bahwa Anda telah berhasil mendapatkan artefak ilahi kuno itu. Tidak hanya itu, Anda juga berhasil sepenuhnya bergabung dengannya. Milly menerima ketakutan pada kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka ayah Xiao Yu bisa merasakan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles yang tersembunyi di dalam ranah jiwanya. Suara itu melanjutkan, setelah garis keturunan putri saya dilepaskan, dia akan mencapai semua kultivasi yang saya dan istri saya miliki sebelum kami meninggal. Namun, aura teknik ramalan surga akan bocor dari tubuhnya dan Kaisar Sage akan dapat merasakannya.
Saya punya permintaan dari Anda, tolong kirim dia ke lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains Anda sebelum garis keturunannya terbangun, sehingga dia bisa lolos dari malapetaka. Jika Anda meminta saya untuk mengizinkannya masuk ke lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, itu tidak masalah. Nili mengepalkan tinju di dadanya dengan sikap percaya diri. Tapi saya ingin bertanya, kapan darahnya akan terbangun? Itu akan terjadi ketika kultivasinya mencapai alam leluhurnya bela diri, atau dia menjadi wanita seorang pria, suara itu akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. Nili jelas tercengang dengan jawaban itu, dan ekspresi aneh tercoreng di wajahnya. Ya, seharusnya tidak terlalu sulit atau terlalu lama sebelum Xiao Yu mencapai alam martial ancestor. Suara itu menghela nafas dan berkata, lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan adalah harta yang menakjubkan yang berisi dimensi terpisah. Saat itu, ada perang dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk harta ini. Suatu kali, dua ahli puncak telah mempertaruhkan hidup mereka untuk menyembunyikannya dari Kaisar Sage. Namun, mereka akhirnya mati di tangannya. Ini adalah waktu dan ruang Kaisar Sage. Jika sesuatu muncul, terlepas dari orang atau hartanya, yang dapat mengancam kekuatan Kaisar Sage, maka itu akan dilenyapkan. Lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains adalah salah satu harta yang ingin dihilangkan Kaisar Sage. Satu-satunya alasan lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains berhasil bertahan adalah karena lukisan itu dilestarikan oleh orang-orang dengan tujuan mulia. Suara itu berbicara dengan kesedihan. Saat itu, banyak ahli yang jatuh dalam pertempuran melawan Kaisar Sage. Bahkan sampai sekarang, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaganya. Kami telah mengumpulkan banyak ahli di tanah dewa leluhurnya untuk menekan tulang iblis Kaisar Sage. Karena itu, Kaisar Sage tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya dan hanya dapat menggunakan tiruannya untuk mengontrol area ruang dan waktu ini. Klon itu hanya memiliki 1/10 dari kekuatan aslinya, oleh karena itu, memberi kami kesempatan. Kalau tidak, lusinan alam terdekat sudah berubah menjadi tanah terlantar. Nili terkejut dengan informasi baru ini. Jadi tanah dewa leluhurnya menekan tulang iblis Kaisar Sage. Selama pertempuran Nili dengan Kaisar Sage di kehidupan sebelumnya, dia menyadari bahwa Kaisar Sage tiba-tiba lemah. Jadi ternyata Kaisar Sage belum memulihkan kekuatan penuhnya. Berdasarkan apa yang Nili ketahui, Kaisar Sage tiba-tiba menjadi lebih berani dengan tindakannya setelah gadis suci tanah dewa leluhurnya tiba-tiba menghilang dan tanah itu dirusak oleh api emas. Mungkin Kaisar Sage tidak punya cukup waktu untuk memulihkan kekuatannya setelah penghancuran tanah dewa leluhurnya. Jadi, bagaimana seharusnya Nili menyelesaikannya dalam kehidupan ini? Nili terdiam. Suara itu mengambil kesempatan untuk berbicara lagi. Kaisar Sage mungkin kuat, tapi Anda tidak perlu terlalu pesimis tentang hal itu. Ada banyak ahli yang tersembunyi di sudut-sudut berbagai alam yang terus berkultivasi demi menghadapi Kaisar Sage. Dunia kecil yang ada di dalam dunia reruntuhan draconik diciptakan oleh seorang ahli tertinggi sebelum dia meninggal. Bahkan Kaisar Sage tidak dapat membuka segelnya dan masuk. Oleh karena itu, banyak ahli telah menyembunyikan harta karun yang kuat di dalam alam itu. Jika kamu bisa mendapatkan harta karun ini, itu akan sangat membantu usahamu. Suara itu melanjutkan, segel di dunia kecil sangat kuat, hanya mereka yang berasal dari dunia kecil yang bisa masuk dan keluar sesuka mereka. Untungnya, putri saya berasal dari dunia kecil, dia pasti bisa membantumu. Nili mendengar ayah Xiao Yu dan akhirnya mengerti alasan segel di dunia kecil. Jadi itulah mengapa dunia kecil seperti itu. Apa ayah Xiao Yu tidak tahu adalah bahwa Nili juga dari dunia kecil. Nili bertanya-tanya tentang harta apa yang disembunyikan di sana. Buku roh iblis duniawi, pedang meteorit dewa petir, dan pot iblis mimpi buruk mungkin adalah bagian dari gerombolan itu. Nili telah menemukan mutiara racun hijau juga, tapi itu jauh lebih rendah daripada artefak ilahi lainnya yang dia temukan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dunia kecil akan gitu penting. Tidak heran sekte Dewa Iblis mencoba untuk menguasainya dengan binatang iblis dan mengolah kekuatan di dalamnya. Kabut di dalam hati Nili berangsur-angsur terangkat saat dia menyatukan potongan-potongan itu. Jadi begitulah. Lain kali pintu masuk ke dunia kecil dibuka, dia pasti harus masuk.
Itulah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan harta karun tersembunyi di dalamnya sebelum para ahli sekte Dewa Iblis melakukannya. Nili telah dilahirkan kembali dan menganggap dirinya cukup berpengetahuan, tapi masih banyak teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan. Misalnya, Kaisar Kongming yang misterius. Siapa dia? Di mana dia sekarang? Aku akan menyerahkan putriku padamu. Senior, tolong yakinlah, selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuh rambut putrimu. Ya, jika aku mati, maka aku tidak akan bisa menjamin itu. Nili mengangkat bahu. Suara itu terdengar seperti dia sedang tersenyum ketika dia menjawab, jika kamu bisa menyembunyikan dirimu, maka bersembunyilah. Jika Anda tidak bisa, maka serahkan diri Anda pada takdir. Sekarang setelah semuanya beres, kamu boleh pergi. Suara itu perlahan menghilang. Kesadaran Nili perlahan kembali ke tubuhnya sendiri. Ketika dia menjentikkan jarinya, sensasi aneh datang ke tangannya. Cukup dan lembut, terlalu banyak untuk digenggam dengan satu tangan. Apa ini? Rasa sakit yang membakar menyebar di wajah Nili dan tanda 5 jari muncul. Ketika Nili membuka matanya, dia melihat Xiao Yu mengenakan satu set pakaian baru dan memelototinya. Bandot, Xiao Yu mau tidak mau meludahkan kata-kata itu saat pipinya terbakar. Kesadaran Nili telah berada di dalam Xiao Yu selama hampir 2 jam sekarang. Segel pada meridiannya secara alami telah terlepas. Tapi tadi, sensasi apa itu? Nili melihat dada Xiao Yu. Itu jelas datar. Mungkinkah itu hanya imajinasinya? Apakah kepalanya gitu berkabut? Nili mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu bahwa Anda seorang wanita. Itu salahmu karena kamu berpakaian seperti pria selama ini. Kamu, Xiao Yu sangat tertekan saat dia mengingat semua yang terjadi 2 jam yang lalu. Nili telah menyentuh seluruh tubuhnya, tapi memang benar itu bukan salahnya. Dia berpakaian seperti laki-laki, jadi tentu saja dia mengira dia laki-laki. Ketika dia ingat bagaimana Nili membaringkannya dan memijat tubuh telanjangnya, seluruh wajahnya mulai terbakar. Lupakan, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Xiao Yu melemparkan tangannya ke bawah karena marah dan kesal. Dia telah dimanfaatkan, tapi apa yang sebenarnya bisa dia lakukan? Nili tidak bisa menahan geli pada sikap cemberut Xiao Yu. Dia tidak pernah berharap situasinya menjadi seperti ini. Dia selalu menganggap Xiao Yu sebagai seorang pria, yang tahu bahwa dia telah menyembunyikan kebenaran dengan sangat baik. Itu mungkin terkait dengan pola prasasti di dadanya. Nili menatap Xiao Yu dan bertanya, bagaimana lukamu? Adegan dari sebelumnya terlintas di benak Xiao Yu. Dia berbalik dengan wajah mendidih. Aku baik-baik saja, jawab Xiao Yu pelan. Itu bagus. Nili mengangguk, karena lukamu sudah sembuh, ayo kembali. Baiklah, jawab Xiao Yu. Sama seperti Nili berdiri dan bersiap untuk pergi, beberapa aura kuat menukik ke arah mereka. Hati-hati, Nili segera menarik tangan Xiao Yu dan bersembunyi di hutan terdekat. Kemudian, dia mencelupkan tangan kanannya ke dalam sedikit darah iblis dan dengan cepat menuliskan beberapa pola prasasti. Saat dia menulisnya, dia menunjuk ke dada Xiao Yu. Bandot, wajah Xiao Yu pucat. Nili sudah mengambil keuntungan darinya sebelumnya. Sekarang, dia ingin melakukannya lagi. Dengan ekspresi muram, Nili meraih pergelangan tangan Xiao Yu dengan tangan kirinya, menutup mulutnya dengan tangan kanannya, dan dengan lembut menggeram di telinganya, diam, kecuali jika kamu ingin mati. Nili memeluknya dari belakang, dan dia tidak bisa melepaskan diri, tidak peduli berapa banyak dia berjuang. Rasa malu melintas di wajahnya. Dia hanya bisa tetap di posisi itu, dengan Nili memeluknya dari belakang karena perasaan aneh itu membuat pipinya mendidih. Nili dan Xiao Yu mengintip dari balik pohon sambil menahan napas. Mereka tahu bahwa mereka tidak dalam posisi untuk menghadapi pemilik aura kuat itu. Adapun apakah pola prasasti Nili berhasil menyembunyikannya dari pihak lain, Nili masih tidak yakin. Mereka menghabiskan gitu banyak usaha hanya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Akan sia-sia untuk dibunuh saat itu juga. Berkat perjuangan Xiao Yu, Nili dengan jelas menyadari bagian belakangnya yang gagah, halus, dan lembut yang saat ini menekan kakinya. Dia tiba-tiba teringat peristiwa dari belakang di alam neter, ketika mereka menjelajahi makam dewa kematian. Saat itu, Nili berpikir bahwa Xiao Yu adalah laki-laki, oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak reaksi.
Tapi sekarang, Nili tidak bisa membantu diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Sejujurnya, Xiao Yu masih sangat cantik, meskipun dia mengenakan pakaian pria. Nili harus menahan diri saat ia menatap ke kejauhan. Agak jauh dari tempat persembunyian mereka, dua orang mendarat di sepetak rumput. Kedua ahli ini berasal dari ras lain, satu memiliki tubuh tertutup bulu, sementara yang lain memiliki telinga merah-merah. Keduanya jelas ahli dari beberapa klan iblis. Jelas ada dua aura di sini beberapa saat yang lalu. Kemana mereka bisa melarikan diri? Kedua aura itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan anak itu. Aura orang itu tidak gitu lemah. Kedua ahli klan iblis berbicara satu sama lain. Mereka sepertinya mengejar seseorang. Anak itu membunuh gitu banyak orang kita. Jika saya tidak membunuhnya sendiri, saya tidak akan pernah bisa memadamkan kebencian di hati saya. Salah satu ahli klan iblis berkata sambil menggertakkan giginya dan mengamati sekelilingnya. Mereka jelas merasakan dua aura lemah barusan, jadi mereka mengejar mereka. Tapi mengapa mereka tidak bisa merasakannya lagi? Seharusnya tidak mungkin aura lemah seperti itu lolos dari indera mereka. Kedua ahli klan iblis secara singkat mencari di sekitar mereka. Baru sekarang Xiao Yu mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Nili telah merasakan dua ahli klan iblis, sementara dia tidak. Itu sebabnya dia bertindak seperti itu. Meskipun posturnya saat ini dengan Nili sangat ambigu, Xiao Yu menahan napas dan tidak berani bergerak. Nili menyadari bahwa salah satu ahli memiliki tanda-tanda mendekat ke arah mereka, dan detak jantungnya sedikit meningkat. Menurut persepsinya, setidaknya mereka berdua adalah ahli alam Heavenly Axis. Jika mereka berada dalam jarak 10 meter atau lebih, mereka akan mampu memecahkan prasasti penyembunyian dan menemukan Nili dan Xiao Yu. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pertarungan yang mustahil dengan kekuatan Nili dan Xiao Yu. Kedua ahli alam Heavenly Axis itu bisa dengan mudah membunuh mereka. Ahli klan iblis mendekat ke Nili dan Xiao Yu, tapi dia tiba-tiba berhenti dan menatap ke kejauhan. Di sana, ekspresi kegembiraan melintas di mata ahli klan iblis itu. Kedua sosok itu terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah dua ahli klan iblis pergi, Nili menghela nafas lega. Biarkan aku pergi. Xiao Yu berjuang dan mengeluh dengan suara lembut. Pengalaman hari ini terlintas di benaknya lagi. Dia ingin menemukan lubang untuk merangkak masuk dan tidak pernah keluar lagi. Nili melepaskan Xiao Yu dan berkata, situasinya mendesak. Aku benar-benar tidak punya alternatif. Xiao Yu meliriknya dengan sikap tertekan. Tentu saja dia tahu bahwa Nili tidak melakukannya dengan satu tujuan, namun, tidak mungkin dia tidak mempermasalahkannya. Kedua ahli klan iblis itu sudah pergi, tapi tempat ini masih belum aman. Kita harus cepat pergi. Kata Nili. Dia berbalik untuk pergi, dan menerima ketakutan ketika dia menemukan dirinya berhadapan dengan orang lain. Nili mengamati pihak lain. Itu adalah seorang anak. Selain sepasang telinga yang tajam dan berbulu, semua fitur lainnya mirip manusia. Dia tampak berusia 13 atau 14 tahun dan membawa dirinya dengan elegan. Tapi bahkan jika dia terlihat seperti berusia 13 atau 14 tahun, sangat mungkin dia adalah monster kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Anak itu berkedip dan memeriksa Nili dan Xiao Yu dengan mata jernih. Nili tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain, jadi dia memasang wajah kosong dan meregangkan inderanya dengan waspada penuh. Dia tidak tahu persis seberapa kuat lawannya, tapi dia tahu bahwa orang ini lebih kuat dari dua ahli klan iblis sebelumnya. Orang ini telah mendekat dalam beberapa meter, dan Nili tidak menyadarinya sama sekali. Jika dia ingin membunuh mereka, itu bukan usaha sama sekali. Kalian berdua dari sekte ilahi mana? Sekte bulu ilahi, atau sekte Skiblaze? Dia melihat Nili dan Xiao Yu dan menyipitkan matanya sambil tersenyum. Nili menatapnya dan bertanya, siapa kamu? Dia masih tidak bisa memahami niat pihak lain. Nama saya Wu Yazi. Saya sudah berusia lebih dari 80 tahun. Itu berarti kalian berdua harus memanggilku sebagai kakek. Aku bertanya padamu. Anda tidak hanya tidak menjawab, tapi Anda berbalik dan mengajukan pertanyaan kepada saya. Wu Yazi berkata, membusungkan dadanya saat dia mengumumkan usianya. Nili tersenyum dalam hati pada kata-kata Wu Yazi.
Orang ini baru berusia 80 tahun lebih sedikit, sejauh menyangkut klan iblis, dia masih anak nakal. Namun, sebagian besar ahli klan iblis seusianya belum mendapatkan kebijaksanaan spiritual mereka, sementara itu, Wu Yazi ini memiliki yang cukup tinggi. Setidaknya nada suara Wu Yazi tidak mengandung kedengkian. Either way, jika Wu Yazi ingin membunuh mereka, mereka sudah mati. Kalian orang-orang klan iblis tidak sama dengan kami, manusia. Iblis berusia 80 tahun masih anak-anak. Nili mengangkat bahu. Wu Yazi jelas agak kesal dengan itu, karena ekspresinya berubah agak keras. Bukankah kalian berdua hanya anak-anak juga? Apakah kamu tidak khawatir aku akan membunuhmu? Bagaimanapun, kalian berdua hanyalah ahli alam Heavenly Fate. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.